Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Kita semua tahu yang namanya Insinyur Soekarno. Siapa dia, Bu? Bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Siapa itu Bapak Insinyur Soekarno? Itu Gus AA, presiden pertama kita. Betul. Kenapa Soekarno dijadikan presiden pertama? Kenapa Soekarno dijadikan presiden pertama? Padahal masih banyak calon lain yang lebih pintar, yang lebih cerdas, yang bergelar profesor. Bingung kan? Itulah orang Indonesia. Tahu Soekarno cuma lihat dari cangkang doang. Makanya bagaimana bisa punya rasa nasionalisme kalau kenal Soekarno saja dari cangkang doang? Makanya jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kenapa Soekarno dijadikan presiden pertama Indonesia? Padahal masih banyak yang pintar, masih banyak yang cerdas, masih banyak yang wow banget. Ya karena pertama, Soekarno itu adalah bapak pemersatu bangsa. Bapak pemersatu bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Di kita banyak suku, di kita banyak agama, di kita banyak ras, di kita banyak kelompok bisa dipersatukan oleh orang yang namanya Soekarno. Kalau kita tidak punya sosok seperti Soekarno zaman dulu, Indonesia sudah pecah, Basro. Sumatera jadi negara Sumatera, Kalimantan jadi negara Kalimantan, Sulawesi jadi negara Sulawesi, Papua jadi negara Papua, Flores jadi negara Flores, Sumbawa jadi negara Sumbawa, Lombok jadi negara Lombok, Bali jadi negara Bali, Jawa jadi negara Jawa. Pecah semuanya seperti Arab sana. Ketika Kekaisaran Ottoman Turki rontok, Arab sana nggak punya sosok seperti Soekarno. Makanya di Arab pecah jadi negara masing-masing.
negara Yordania, negara Turki, negara Arab Saudi, negara Kuwait, negara Libanon, negara Palestina. Lu belum ada, kalau Israel belum ada dulu. Pecah. Kenapa Arab sana nggak punya sosok seperti Soekarno, bapak pemersatu bangsa, tetapi di Indonesia punya sosok Soekarno, bapak pemersatu bangsa. Kenal sama rakyatnya, dikenal sama rakyatnya, cinta sama rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya. Itu Soekarno. Kalau kata Soekarno A, sampai kapanpun Soekarno akan bilang A. Kalau kata Soekarno B, sampai kapanpun Soekarno akan bilang B. Nah, ini mental pejuang. Ya Bu, pejuang itu ngomongnya enggak mencela-mencela, kelakuannya enggak mencela-mencela. Itu pejuang. Kalau merah katakan merah, kalau hitam katakan hitam. Itu pejuang. Enggak kayak Anies dan Prabowo. Itu bukan pejuang, pecundang. Kenapa? Omongannya beda, bro. Berubah-ubah. Sikap politiknya beda, berubah-ubah. Maka dua orang ini tidak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Tidak punya pendirian yang kuat. Soekarno pendiriannya sangat kuat. Makanya ketika sidang BPUPKI, Dokurit Sudzumbico Sakai, Profesor Dr. Muhammad Yamin mengusulkan kisi-kisi dasar negara, ditolak oleh rakyat Indonesia karena penjelasannya Jaka Sembung ke Cikego, nggak nyambung bro. Muncul Dr. Supomo, usulkan dasar negara, lalu dipaparkan secara detail dan mendalam kepada anggota BPUPKI. Ditolak lagi mas bro. Jaka Sembung ke Cikego, nggak nyambung bro. Tetapi seorang Soekarno mas bro tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara. Silakan rakyat Indonesia mau Trisila, mau Ekasila, mau Pancasila. Didiskusikan, ambil kesimpulan Pancasila, ketuk palu, sepakat bahwa dasar negara kita Pancasila. Lalu dirumuskan sila-silanya dalam panitia 9. Lihat bro, kalau nggak ada Soekarno saat itu Indonesia sudah bubar. Kalau nggak ada Indonesia saat itu Indonesia sudah bikin negara masing-masing. Nggak ada itu Indonesia. Tapi kan bapaknya Anies Baswedan juga pahlawan. Iya pahlawan, cuma anggota biasa di BPUPKI, bukan pemikir channel. Tentunya nggak pantas sebut pahlawan, cuma anggota biasa. Yang dia perjuangkan bukan orang Indonesia, yang dia perjuangkan itu orang Arab yang ada di Indonesia. Apa Prabowo? Bukan. Bahwa Prabowo nggak ikut-ikutan, dia mah nggak tahu lah. Kalian tuh harus berpikir, Soekarno itu bapaknya Megawati. Catat baik-baik, ya. Nggak ada Soekarno, nggak ada Indonesia, nggak ada Soekarno, nggak ada Garuda Pancasila, nggak ada Soekarno, nggak ada konstitusi. Bubar Indonesia seperti Arab. Nah, kehebatan Soekarno ini, kepahlawanan Soekarno ini, kerja keras Soekarno ini diketahui oleh rakyat-rakyat di dunia. Soekarno tidak hanya pandai melobi rakyat,
Tetapi Soekarno juga pandai melobi Jepang. Sampai Perdana Menteri Jepang berbicara di depan parlemen bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tanggal 6 September 1944, orang-orang Palestina mendengar hal itu, tokoh-tokoh Palestina mendengar hal itu. 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, Palestina sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, bro. Indonesia belum merdeka tetapi sudah diakui sebagai bangsa dan negara yang merdeka oleh tokoh-tokoh Palestina saat itu. Bahkan yang mendukung penuh, mensukong penuh, mensupport penuh, memberikan dana untuk kemerdekaan Indonesia, melobi negara-negara Arab untuk sama-sama mengakui kemerdekaan Indonesia, memviralkan Indonesia itu Palestina, channel Palestina, tokoh-tokoh Palestina, borokokok. Ya, makanya kata Soekarno, selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia tidak akan pernah berhubungan dengan Israel. Ya, tanpa bantuan Palestina nggak ada Indonesia, nggak akan merdeka Indonesia, channel. Nggak akan ada. Orang-orang Palestina ini 1 tahun sebelum kemerdekaan mereka itu habis-habisan kerja keras untuk supaya Indonesia ini merdeka. Jadi pantas kalau Soekarno bilang sebelum Indonesia merdeka, sebelum Palestina merdeka dan mendapatkan kemerdekaannya, Indonesia tidak akan mengakui Israel. Indonesia tidak akan berhubungan dengan Israel. Kenapa? Karena takut menyakiti orang-orang Palestina dan menghargai balas budi, balas jasa atas budi baik rakyat Palestina, tokoh-tokoh Palestina yang mensupport kemerdekaan Indonesia sebelum kemerdekaan itu terjadi. Coba berpikir, bro. Coba dipikirkan. Apa yang dilakukan oleh PDIP itu sudah benar. Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu sudah benar. Apa yang dilakukan Jokowi itu kesalahan besar. Nggak lihat, bro. Sejarah nggak lihat. Makanya kalau jadi presiden itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lihat konstitusinya. Kalau mau bikin acara itu lihat konstitusi, melanggar kagak. Lihat perundang-undangan, melanggar kagak. Lihat kondisi politik, ekonomi, keamanan bagaimana. Lihat histori sejarah. Jangan asal bikin Piala Dunia saenake dewe. Rakyat Palestina boleh mengatakan ya silakan Indonesia kalau mau menggelar mah. Tapi ingat, histori sejarah itu harus dipegang teguh. Kita tidak ingin menyakiti rakyat Palestina. Kita tidak ingin dianggap sebagai bangsa dan negara yang tidak tahu balas budi. Kita harus menjadi negara yang benar-benar punya harga diri. Kalau dulu Soekarno mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebelum Palestina merdeka, sampai kapanpun pemimpin Indonesia harus ngomong seperti itu.
Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina itu sebuah penjajahan. Jadi kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Diamnya seorang Anies Baswedan dalam kasus ini berarti dia sudah tidak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Cari aman. Diamnya Prabowo dalam kasus ini, ya dunia dengan keikutsertaan Israel ini, maka dia tidak pantas jadi calon presiden. Yang pantas jadi calon presiden mereka yang berani bertaruh, mempertaruhkan elektabilitasnya, mempertaruhkan segalanya untuk menjaga harga diri bangsa, agar bangsa dan negara ini tidak disebut sebagai negara pecundang, tidak disebut sebagai negara yang tidak punya harga diri, tidak disebut sebagai negara yang tidak tahu balas budi. Mereka berteriak, kami menolak Piala Dunia U20 karena kehadiran Israel. Kenapa? Karena Soekarno pernah ngomong, selama Palestina belum merdeka, Indonesia tidak akan pernah berhubungan dengan Israel. Banyak tuh. Israel mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia waktu di Konferensi Asia Afrika. Gak digubris sama Soekarno. Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade 1962. Israel kagak diundang. Apa? Menjadikan segala sesuatu untuk protes kepada Israel. Kalau lo mau ikut event nasional yang ada Indonesia di dalamnya, lo harus merdekakan Palestina dulu. Jadi di sini jelas, coba jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada 6 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 1, Palestina nomor pertama, Lebanon, Turki, Vatikan juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Suriah mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kita harus balas budi lah, bagaimana caranya. Ya mereka pun yang saat ini dalam keadaan terkena perang, bisa kita bantu dari segi finansial atau apapun lah, supaya mereka bisa hidup damai. Jadi jangan berlaku Soekarno aja berani bilang seperti itu untuk memberikan pelajaran kepada Israel, maka kita pun harus sama ngomong kayak gitu. Ingat, gak akan ada Indonesia kalau nggak ada Soekarno. Maka apapun kata Soekarno wajib kita patuhi sebagai sebuah prinsip yang harus kita pegang sampai kapanpun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.